Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa khamisuha al-lubsu bidammil lami wa fathiha. Wa khamisuha, dan bermula yang nomor 5 dari perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang junub atau dalam keadaan hadas besar. Al-lubsu yaitu berdiam diri. Al-lubsu berdiam diri bidomil lami dengan dibaca domah lamnya lubsu wa fathiha, dan dibaca fathah lamnya bisa labsu bisa lubsu. Ada dua bentuk. Masdarun labisa. Lafaz al-lubsu adalah masdar daripada isim masdar dari fi'il madi labisa min babi sami'a, diambil dari bab wazan sami'a yasma'u, labisa yasma'u, labsan sami'a yasma'u sam'an. Ai labisa muslimun balighun, berdiam dirinya seorang muslim balighin yang dewasa, ghairi nabiyyin, bukan seorang nabi. Jadi yang berdiam diri adalah muslim dewasa tapi bukan seorang nabi. Berdiam diri di mana yang tidak boleh, diharamkan bagi seorang muslim dewasa yang dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas besar, fil masjidi, yaitu berdiam di masjid. Haram bagi seorang muslim yang dalam keadaan junub. Junub itu berarti dia habis berhubungan badan dengan istri, belum mandi, itu namanya junub. Kalau udah mandi suci ya. Kalau masih belum mandi namanya junub. Dalam keadaan jinabah atau janabah, ya haram berdiam di masjid. Lalu apa yang disebut dengan masjid? Seputar apa yang disebut dengan masjid? Yaitu masjid adalah wa huwa ma waqafa lis-sholati, yaitu barang atau bangunan atau sebidang tanah waqafa lis-sholat, yang ditetapkan atau yang dihentikan untuk semata-mata buat sholat. Jadi ada tempat yang sudah ditetapkan, yang sudah ditutup atau dihentikan untuk keperluan sholat, itu namanya masjid. Jadi kayak masjid Nurul Yakin ini ya. Ini sebidang tanah yang sudah dihentikan atau sudah ditetapkan buat tempat sholat. Berarti nggak boleh buat yang lain ya. Buat ruko, buat kontrakan, nggak boleh tuh. Karena sudah diputus atau sudah dihentikan fungsinya, yaitu hanya sebagai tempat sholat. Itu namanya wakaf. Jadi wakaf adalah barang yang sudah diputus atau barang yang sudah ditetapkan, menetap dia hanya untuk sholat. Nah, itu yang disebut dengan masjid. Jadi Islam begitu tuh, masjidnya udah diwakafin namanya. Kalau tempat ibadat agama lain, dia nggak ada sistem wakaf, Pak. Jadi ngontrak. Kalau kontraknya habis, pindah dia. Tapi kalau di Islam nggak ada masjid kontrak. Ada masjid kontrak kan ya? Ya, kebangetan kalau masjid kontrak. Ya, mestinya diwakafkan. Karena memang ketentuannya yang disebut masjid adalah barang yang sudah diwakafkan atau barang yang sudah diputus
putus, sudah dihentikan. Kata-kata wakaf itu adalah berhenti, ya, berhenti, sudah paten, ya, sudah paten atau berhenti, tidak bisa dipakai keperluan yang lain atau keperluan lain selain untuk sholat. Walau kana al-lubsu biqadri tumanina, walaupun diamnya tadi orang yang junub di masjid itu hanya sekedar sebentaran saja atau sekedar untuk diam sebentar. Tumanina itu adalah diam setelah bergerak. Jadi dia jalan terus berhenti, jalan lagi. Walaupun cuma berhenti sebentar disebut tumanina. Tumanina adalah berhenti, ya, setelah melakukan pergerakan. Ya, ketika dia berhenti, nah itu namanya tumanina. Baru jalan lagi, bergerak, berhenti, berhentinya itu disebut tumanina. Walaupun sekedar ukuran tumanina haram. La aburahu, bukan melintas. Jadi kalau cuma lewat itu tidak haram. Yang haram berhentinya. Kalau berjalan terus, melintasi, melewati, itu tidak haram. Wahwa yang disebut dengan abur, melewati masjid, adalah ad-dukhul min babin wal khuruju min akharin. Yang disebut orang lewat adalah masuk dia pada pintu masuk dan keluar pada pintu keluar. Jadi begitu dia masuk ke masjid lewat jalur pintu masuk, langsung jalan menuju pintu luar. Itu namanya abur, orang lewat. Jadi orang yang melintasi masjid adalah dia lewat pintu masuk langsung jalan menuju pintu keluar. Bikhilafi ma idza lam yakun lahu, berbeda lewat idza lam yakun lahu, apabila tidak ada bagi orang yang lewat illa babun wahidun, kecuali cuma satu pintu. Kalau di masjid tidak ada pintu lain, yang ada satu pintu, ya, pelayanan satu pintu, itu maksudnya. Yaitu di masjid tidak ada pintu lain kecuali hanya satu pintu. Bayam tani'u ad-dukhulu, maka dilarang bagi orang yang junub untuk lewat ke dalam masjid karena pintunya cuma satu. Kalau pintunya cuma satu, kan dia balik lagi tuh, putar balik, ya, putar balik. Berbeda sama yang tadi, kanan kiri ada pintu, dia masuk dari pintu kanan keluar pintu kiri dengan cara tidak berdiam sama sekali, tidak berhenti sama sekali, langsung jalan aja. Itu namanya lewat. Kalau sekedar lewat tidak haram. Tapi kalau lewat pintunya cuma satu, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama, ini namanya satu pintu. Kalau satu pintu nggak boleh. Kenapa? Karena dia nanti berbalik arah, putar balik. Nah, orang yang putar balik itu hukumnya sama dengan berdiam diri. Fa innahu haramun ammat taraddudu, adapun putar balik, ammat taraddudu, adapun putar balik, fa innahu haramun, maka seperti itu adalah haram. Kal muksi, dihukumnya seperti orang yang diam. Jadi orang yang putar balik, balik kanan itu sama dengan dihukumi diam. Kenapa diam? Karena dia berbalik lagi ke tempat asalnya. Sama aja dia berdiam diri. Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la taqrabu sholata, la taqrabu, janganlah engkau mendekati as-sholata, akan sholat, wa antum, dan sedangkan kalian sukara, dalam keadaan mabuk. Orang yang lagi teler agak boleh sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau paham dengan apa taquluna, yang engkau katakan. Maksudnya sampai sadar. Karena kalau orang mabuk ngacok ngomongnya. Bagaimana bisa orang mabuk sholatnya diterima? Karena ngomongnya ngacok. Yang namanya orang teler itu tandanya adalah badannya sempoyongan, terus ngomongnya ngaco, itu mabok. Kalau ditanya lu mabok, kagak sih, tapi badannya sempoyongan, mabok nggak? Mabok, Pak.
dia kagak ngaku, lu minum ya kagak, tapi jalannya sempoyongan, nah itu udah mabuk namanya. Karena tandanya mabuk badan sempoyongan, kemudian ngomong makanya dilarang orang sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai dia paham dengan yang dia ucapkan. Artinya sampai mabuknya hilang, sampai mabuknya hilang, telernya udah hilang, sadar lagi. Wala junuban illa abiri sabilin, dan dilarang sholat atas orang yang junub illa abiri sabil, kecuali yang melintasi jalan. Kalau cuma lewat doang di masjid boleh, tapi berdiam di masjid tidak boleh. Ya. Hatta tagtasilu, sampai mereka mandi, sampai kalian mandi. Yang junub-junub sampai mandinya mandi janabah, mandi wajib, ya mandi wajib. Ya itu sampai mandi baru boleh masuk masjid. La taqrabu mawdi'as sholati, jangan engkau mendekati tempat sholat. Ala kaunikum sukaro, saat keadaanmu masih mabok, masih teler. Wala fi hali kaunikum junuba, dan juga tidak boleh mendekat pada masjid sampai keadaanmu pada saat keadaanmu junubah, yaitu pada saat keadaanmu junub tidak boleh. Nah, betul ya, juzu diperbolehkan lubsuhu fihi, berdiam di masjid, lidaruratin, karena terdesak. Kalau karena darurat ya, emergensi, karena terdesak atau karena kepepet, ya itu boleh. Ka'anna fihi, seperti orang tidur di masjid, fahtalama lalu dia mimpi basah. Ada orang tidur di masjid terus mimpinya mimpi basah. Wa ta'adzara khurujuhu, dan sulit untuk keluar dari masjid. Li khaufi min asin, karena takut ada patroli. Karena ada polisi malam ya. Ada polisi malam keliling, kalau ada orang keluar ditangkap, itu namanya asun. Ada petugas patroli, dia mau keluar takut, maka dia ngumpet aja di masjid. Ya, banyak wihi dan sebagainya. Ya misalkan takut karena ada hewan buas di luar, keadaan gagap darurat, keadaan bahaya di luar yang mengancam. Ya, maka dia terpaksa harus ngumpet di masjid. Padahal dalam keadaan junub itu darurat namanya, diperbolehkan. Lakin yalzamu tayamum, akan tetapi wajib baginya untuk bertayamum. In wajada ghairat turabil masjid, apabila dia bisa menemukan tanah yang berdebu selain tanah masjid. Sebab kalau tanah masjid amat turabuhu wa huwa ad-dakhil fi waqafaihi, sedangkan tanah yang di masjid itu nggak bisa dipakai buat tayamum. Umpamanya masjidnya masih berbentuk tanah ya. Sini mah mau tanah ini mah udah coran semua. Umpamanya masjidnya masih berbentuk tanah. Dia tayamum pakai tanah yang di masjid tidak boleh. Kenapa? Karena tanah masjid adalah berbentuk wakaf. Kalau berbentuk wakaf kalau boleh diambil. Misalkan masjidnya masih berbentuk tanah, ada debunya, kan boleh tayamum dengan itu. Tapi karena tanahnya tanah masjid, diambil debunya aja kagak boleh, karena tanah wakaf. Paham ya Pak ya? Berarti kalau yang ngambil air masjid gimana Pak? Sama, debunya aja kagak boleh. Bagaimana listriknya? Bagaimana kotaknya? Ada yang ngambil kotaknya Pak? Kotaknya apa isinya? Kotaknya apa isinya Pak? Yang diambil kotaknya ada nggak?
isinya kacau ya. Ada yang ngambil hitung Jumat, kotak amal Jumat tadinya 700, nggak taunya dihitung jadi 500, yang 200 mana? Debunya aja kagak boleh Pak. Debu orang buat tayamum, debunya dari tanah masjid itu kagak boleh dipakai. Padahal buat tayamum, buat rangkaian ibadah, membersihkan nggak boleh. Nah segitunya ya. Maka apabila seseorang terdesak, dia terpaksa harus nginep di masjid dalam keadaan junub, disuruh tayamum dulu. Tayamumnya dari mana? Dari tanah yang dia cari, tapi bukan tanah masjid. Kalau tanah masjid kalau boleh dipakai. Umpamanya masjid ukurannya 200 meter nih, dia nyari di luar yang 200 meter. Kalau yang di 200 meter itu kalau boleh. Kenapa? Karena itu wakaf masjid. Wakaf masjid kalau boleh diambil. Diambil itu maksudnya hilang, kan debu doang. Kalau debu kita tepak begini kan nempel di badan kita tuh. Berarti debunya kan hilang ya. Debunya masjid kan keangkat, debunya aja kagak boleh. Bagaimana tiang masjid? Ya. Bagaimana semen, bagaimana keramik, orang debu berapa sih Pak? Tapi karena debu itu punya masjid, agak boleh diambil walaupun buat ibadah. Nah ini kakak, karena bentuknya ya, karena tanahnya itu, makanya jangan berbahaya. Tanah kalau udah diwakafin, udah 7 lapisnya tanah, 7 lapisnya langit, itu atas bawah udah punya Allah. Oh. Ya, itu kesimpulannya begitu tuh. Ya, bagi yang buat tayamum ke tanah dari debu dari tanah yang ada di masjid tidak boleh digunakan bagi orang yang walaupun terpaksa ya dalam kondisi tayamum. Ka'ankana al-masjid turabiyan fayahrumu at-tayammum bihi, ya. Ka'ankana al-masjid turaba, sebagaimana adanya masjid dalam bentuk masih tanah, fayahrumu at-tayammum bihi, maka haram hukumnya bertayamum di masjid. Kalau masjidnya masih, andai kata masjid masih berbentuk karena berarti mengambil tanah wakaf. Wa yasihu wal aksu wa, dan tetap sah, tapi tayamumnya sah tapi haram. Sah tayamumnya enggak sah, karena memenuhi syarat tanahnya tanah bersih, suci, tapi asal tanahnya adalah punya wakaf. Ini yang menyebabkan haram. Sah tapi haram. Wal aksu dan adapun makna as wa al hakim alladhi yatufu bil lail, yang disebut dengan al asu yang ditakuti mau keluar tapi ada petugas patroli, yaitu al hakim polisi alladhi yatufu bil lail, yang keliling malam meronda nangkep-nangkepin orang tuh. Ya itu yang disebut asu. Dia takut kalau keluar ada patroli tertangkap, makanya dia terpaksa ngumpet di masjid. Walau jama'a zaujatahu bi wa huma marani lam yahrum, apabila ada seseorang ya berhubungan di masjid dengan istrinya, kemudian keduanya kan dalam keadaan junub ya, kemudian mereka melewati marani lam yahrum, lewat datu dia lewat masjid. Kemudian dia lewat jalan di masjid itu, maka lam yahrum, tidak haram. Amal lau makasa, tapi andai kata dia berhenti, ya dia berhenti, maka fihi li uzri, kalau dalam keadaan uzur dia tidak haram seperti tadi. Fa'iyam tani majama'atuha ina idzi, dan janganlah dicegah perbuatan itu dilakukan di masjid. Wa minal masjid satmuhu, dan sebagian dari yang dianggap masjid, yaitu areal masjid adalah satmuhu, terasnya. Jadi teras masjid juga termasuk masjid.
Ya, jadi ini ada belakang samping kita ada teras. Ini masjid dalamnya, sampingnya itu namanya teras. Serambi pun namanya teras. Itu termasuk masjid juga. Jadi orang yang junub dia nongkrong atau dia duduk di teras itu termasuk masjid. Warahbatuhu dan juga termasuk halaman masjid, tempat parkir, ya itu masjid juga. Warausuhu dan juga termasuk kalau ada basement, ya di basement disebut ya basement. Jalan masuk, wajidaruhu jalan masuknya juga termasuk, lorongnya masjid juga termasuk. Wajidaruhu temboknya masjid juga termasuk. Ada orang junub nyender di tembok masjid haram. Wasurdaqati tahta ardihi dan juga tempat bernaung di bawah tanah daripada masjid, ya. Wa kharaja bil masjid dan pengecualian dari masjid adalah musallal qubud, yaitu langgar. Kalau kita bilang langgar ya, langgar, surau itu tidak termasuk masjid. Jadi apabila ada orang di rumah bikin bikin surau ya, bikin sholat ya, atau bikin saung ya tempat sholat, itu tidak disebut sebagai masjid, disebut musallal qubud, yaitu tempat orang ibadah di situ. Tempat orang ibadah sholat di situ tuh, nah itu disebut langgar atau surau, itu enggak termasuk masjid. Wal madarisu dan madrasah sekolah Islam. Bahwa al-mawad allati yadrusu fiha. Yang disebut dengan madaris adalah tempat-tempat sekolahan, yaitu tempat yang dibuat untuk belajar di dalamnya. As-sayfu ma'at thalaba, ada guru, ada murid, itu namanya madrasah. Warubat dan juga asrama, wa huwa al-bait alladhi yubna lil fuqara. Ada bangunan yang dibuat untuk didiami oleh orang-orang fakir, ya rumah singgah, panti asuhan. Ada litolabah, ada juga rubat untuk para santri, berarti pesantren, asrama. Itu bukan termasuk masjid. Jadi kalau ada orang junub tinggal di dalam kelas atau berada di surau atau di langgar atau berada di asrama, baik asrama panti atau asrama pesantren, itu tidak haram. Huwa ma'badu sufiyah, atau tempatnya ahli sufi, ahli thariqah, ya ahli sufi, orang-orang sufi, itu ada tempatnya, itu juga bukan masjid. Huwa subur, yaitu tempat yakhafu min huzumul adu, yaitu barak, tempat ngumpet dari serangan musuh, itu juga bukan termasuk masjid. Wa amma as-sabi fa yajuzu li walihi tamkinuhu minal muksi. Adapun seorang bocah diperbolehkan bagi orang tuanya, walinya, untuk memperbolehkan diam di masjid. Ya, anak kecil enggak apa-apa. Al-qiraah, nah, sebagaimana membaca juga diperbolehkan buat anak-anak. Wa aman nabi dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahilu muksuhu bil masjid junuban. Adapun Nabi Muhammad itu dalam keadaan junubnya, ya, dihubungan sama istrinya, terus dia diam di masjid. Kalau Nabi mah enggak apa-apa. Wa huwa min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan keistimewaan ya Nabi kita. Kalau selain Nabi enggak boleh. Itu khususiyah namanya. Jadi privasi ya, khusus prioritas buat Nabi, prioritas namanya. Kalau kita nggak dapat, li'anna ihtiyajihi lil masjid aksar linasri sunnah, karena kebutuhan Nabi untuk berada di masjid lebih banyak, seperti menyebarkan sunnah. Kalau Nabi tujuannya setiap tingkah lakunya, omongannya kan sunnah ya. Jadi Nabi boleh saja di masjid dalam keadaan junub, karena sekalinya duduk Nabi itu untuk menyebarkan sunnah,
mengajarkan sunnah. Fayajuzu lahu dzalika, maka diperbolehkan buat Nabi dalam keadaan junub ada di masjid, ya. Lakinnahu lam yaqaf minhu wa li'anna dzata, bahkan Nabi itu tidak terkena hukum kalau ada di masjid dalam keadaan junub. Kenapa? Wa li'anna dzatahu a'dhamu min dzatil masjid, karena tubuh Nabi itu lebih mulia dari tubuh masjid. Jadi masjid aja badannya Nabi itu lebih mulia dari masjid. Nah itulah keistimewaan. Wa amal kafiru fala yumnahu minal muqsid fil masjid junuban li'annahu yaqudu hurmatuh. Kalau orang kafir kaluan, dia mah kagak ada larangan ke masjid, ya memang dia mah kagak ada hukum. Maksudnya wa in harum alaihi anna mukhatabun bi kulli syariah, karena bukan perintah, bukan hukum tidak berlaku untuk orang kafir. Wala yajuzu lahu dukhulul masjid walau ghairu junub. Jangankan junub, kagak junubnya aja dia kagak boleh. Kalau orang kafir mah jangan dikata dah, jangan disebut-sebut. Karena orang kafir itu jangankan junubnya, orang sucinya aja kagak boleh ke masjid. Jadi nggak dibahas ya, maklum ya. Kalau seorang kafir, kalau orang kafir junub boleh nggak masuk, orang sucinya aja udah nggak boleh, apalagi junubnya. Illa bi'idni muslim. Lalu bolehkah seorang seorang kafir masuk ke masjid itu? Ada kalanya diperbolehkan ma'al hajat, kalau ada hajat, kalau memang ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya nggak boleh. Wa minha julusul qadi awil mufti fihi aw imarati. Umpamanya didampingi oleh seorang qadi, seorang kepala negara, ya, atau seorang mufti, boleh saja dia masuk, ya, tapi didampingi oleh orang yang berwenang, dan itu ada keperluannya apa kira-kira? Kalau nggak ada hajatnya, ya itu tidak diperbolehkan. Puasa di Jumat kalau ada, ya.